Acara talk show mengenai COVID-19 ada Bapak Sekda, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harapan Rakyat, kembali lagi bersama kami di acara talk show mengenai COVID-19. Kali ini kita akan membahas COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Di sini sudah ada Bapak Sekda, Bapak Haji Tata. Pak, apa kabar Pak? Baik-baik saja, Pak Dadang. Ini Pak, kita dari Harapan Rakyat mau membahas mengenai COVID-19 di Ciamis ini. Jadi Pak, bagaimana situasi COVID di Kabupaten Ciamis saat ini Pak? Gimana? Ya, terima kasih. COVID saat ini di Kabupaten Ciamis memang tracingnya melonjak terus sampai pada hari ini kalau nggak salah sekitar 905 lah yang sudah terpapar gitu. Dan yang positif sekitar 905 dan yang sembuh sudah 454, yang positif aktif itu 412 orang dan yang meninggal sudah 39 orang. Itu kenapa saya baca, takut memang jadi opini yang salah sehingga nanti akan menimbulkan multitafsir ataupun salah paham di masyarakat. Jadi saya harus update datanya dari gugus tugas ataupun dari Satgas COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional tingkat Kabupaten Ciamis. Jadi Pak, kalau peningkatan COVID di Ciamis itu dari awal Maret sampai sekarang dari bulan apa sih Pak? Tidak, dari Maret itu tracingnya masih tetap rendah, bahkan sempat di zona hijau kita itu sekitar bulan Maret, April, Mei itu sudah mulai turun. Itu bahkan kita pernah zero gitu, pernah kosong. Tapi ke sini sekitar bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ini naiknya bukan main. Sehingga kita sudah mencapai angka yang sangat luar biasa, 905. Oleh karena itu kita akan coba terus sosialisasikan protokol kesehatan, bagaimana cara memutus rantai COVID-19 di masyarakat Kabupaten Ciamis. Kalau penyebabnya apa sih Pak, sampai Oktober, November dan sampai saat ini terus meningkat di Ciamis ini? Nah, itu kan penyebab itu bisa saja datang dari tamu-tamu yang datang ataupun masyarakat yang pernah bepergian ke daerah-daerah yang dipandang zona merah, bahkan mungkin zona hitam. Tapi kalau dulu itu seperti itu, tamu-tamu yang datang, tapi kalau sekarang sudah bukan lagi tamu yang datang, mungkin sudah transmisi lokal, bahkan juga sekarang klasternya sudah klaster keluarga. Itu yang harus kita waspadai. Nah, mudah-mudahan itu dengan terus melonjak sehingga puncak kasus COVID ini segera berakhir gitu. Terus Pak, upaya-upaya dan kebijakan apa saja yang dilakukan Pemkab Ciamis selama menangani COVID-19 ini? Pemda Ciamis selama ini mencoba terus mensosialisasikan protokol kesehatan. Kita harus hidup bersih ya, dan perilaku hidup bersih itu disosialisasikan. Yang kedua yaitu mensosialisasikan 3M, yaitu membiasakan diri dengan mencuci tangan, lalu memakai masker, juga tidak lupa jika ada kegiatan harus mengatur jarak. Sehingga untuk COVID-19 ini tidak mudah memaparkan pada masyarakat ataupun pada lingkungan kita, dikarenakan kita mengatur jarak. Itu. Pak, untuk mengatasi kerumunan, ada kegiatan-kegiatan itu, misalkan hajatan atau kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, itu seperti apa Pak penanganan antisipasinya? Nah itu. Jadi selama ini gitu kita pernah memang melakukan pertama yaitu PSBB, lalu yang kedua ada adaptasi kebiasaan baru, juga ada pemberian peringatan-peringatan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana upaya kita untuk memutus rantai COVID-19. Jadi upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak berkerumun,
itu Satgas COVID-19 di Kabupaten Ciamis itu selalu memberikan himbauan kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan, juga agar mematuhi surat edaran Bupati tentang larangan untuk berkerumun ataupun melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Gitu. Terus Pak, terkait dengan ruang isolasi nih Pak, Ya. kan katanya di Ciamis ini udah full ya Pak ya, Ya. di rumah sakit. Terus Ya. solusinya seperti apa sih Pak di Nah, Ciamis? Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Satgas COVID atau Pemulihan Ekonomi Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya yang kita mampu tentunya, dikarenakan kondisi saat ini untuk RSUD Kabupaten Ciamis ruang isolasi itu sangat terbatas. Itu hanya sekitar 18 kamar ruang isolasi. Lalu untuk mencari upaya lain, kita ke rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Ciamis, dan alhamdulillah rumah sakit swasta di Kabupaten Ciamis walaupun dalam jumlah kamar yang sangat terbatas, mereka memberikan ruang isolasi untuk yang terpapar COVID, baik itu yang bergejala ataupun yang tidak bergejala. Bahkan untuk mengatasi saat ini lonjakan COVID-19 dipandang di rumah sakit umum sudah penuh, maka Pemda Kabupaten Ciamis sekarang menjadikan asrama haji sebagai pusat isolasi atau menjadikan isolasi terpusat, jadi tempat isolasi terpusat, yaitu asrama haji Kabupaten Ciamis. Nah, dan ada disediakan tenaga-tenaga teknis, baik itu dokter ataupun tenaga-tenaga perawat yang lainnya. Oh Pak, nanti ruang isolasi yang di asrama haji itu untuk pasien bergejala atau seperti apa sih Pak Ya. nantinya untuk digunakan? Untuk di asrama haji itu disediakan bagi masyarakat yang terpapar, baik itu yang tergejala ataupun yang tidak bergejala, tapi dipandang oleh kesehatan lah, katakan di sini mungkin rumah sakit itu dinyatakan positif dan mau untuk diisolasi, maka dilaksanakan isolasinya di asrama haji. Pak, menurut informasi sekarang ini banyak pasien yang meninggal gitu Pak. Hampir sekarang 38 di bulan November, Betul. Oktober, November dan Desember ini Pak. Untuk ketersediaan peti mati dan langkah-langkah lainnya sudah gimana Pak dipersiapkan dari Pemkab Ciamis? Ya, jadi Satgas COVID-19 di Kabupaten Ciamis untuk menangani masyarakat yang terpapar tadi sudah saya sebutkan, yaitu dilayani dengan baik. Lalu bagi masyarakat yang terpapar dan berakhir wafat, misalnya itu kita rumah sakit Ciamis terutama Satgas sudah mempersiapkan hal itu, dari mulai memandikan, mengafani, lalu sampai dengan menyolatkan dan memasukkan ke peti mati itu sudah disiapkan. Dan kita memang bukan sedang mendoakan yang tidak baik, ya, semua juga menginginkan semua sembuh mudah-mudahan. Tapi jika memang itu takdir arwah lain, maka kita sudah menyiapkan untuk kepentingan itu saat ini sampai 50 peti. Mudah-mudahan ini menjadi bukan doa, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sembuh semua ya. Ini hanya persiapan saja, tidak dipakai, didoakan tidak dipakai itu. Dan kita pun sudah menyiapkan pemakaman terpusat ya untuk pemerintah daerah, manakala ada masyarakat yang ditolaklah katakan oleh masyarakat setempat, maka Pemda menyiapkan pemakaman terpusat yaitu di Maloya sebanyak kurang lebih 5 hektar, dan sekarang yang sudah disiapkan itu ada 1 hektar dan sudah disiapkan juga oleh lingkungan hidup ya, dinas DPR PKLH itu sudah ada 5 yang kita siapkan, 5 lubang. Tapi mudah-mudahan tidak dipakai ini ya, kita berdoa tidak dipakai. Ini hanya sekedar persiapan layanan pemerintah kepada masyarakat setempat. Pak, selama bulan Maret sampai sekarang kendala apa saja Pak yang dihadapi oleh Pemkab Ciamis selama menangani COVID-19? Ya,
Yang pertama kendalanya itu di tenaga kesehatan yang sangat terbatas, bahkan banyak tenaga kesehatan yang terpapar. Jadi dalam kondisi sekarang COVID lagi tren naik gitu, di saat ini perlu tenaga kesehatan, sementara tenaga kesehatannya terpapar. Sehingga kondisi saat ini menurut laporan dari rumah sakit, dari Pak Direktur sudah 71, sementara yang sudah sembuh ya sekitar 24 kurang lebih. Jadi masih ada sekitar 40 lagi yang masih isolasi mandiri. Mudah-mudahan tenaga-tenaga kesehatan yang belum ini terpapar harus jaga kesehatan supaya daya tahan tubuhnya kuat. Juga yang sudah terpapar mudah-mudahan bisa mengisolasi diri sehingga cepat negatif gitu kan, cepat sembuh sehingga bisa melayani kembali masyarakat. Juga masyarakat dimohon untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari, terutama melaksanakan protokol kesehatan dan tetap menjaga 3M supaya betul-betul dilaksanakan di setiap kehidupan setiap hari gitu. Pak, ini kan sekarang akhir tahun nih Pak. Ya. Untuk antisipasi wisata, antisipasi akhir tahun, perayaan akhir tahun itu Ya. Pemkab Ciamis kebijakannya seperti apa Pak? Ini mungkin nanti kalau Pak Bupati sudah menjelaskan, bahkan sudah membuat surat edaran Pak Bupati juga untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ini tetap mendisiplinkan diri, tidak boleh bepergian keluar daerah, dan lebih baik di lingkung ataupun lebih baik diam di rumah, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan supaya ini membantu pemutusan mata rantai COVID-19. Itu juga dalam merayakan Tahun Baru itu dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memicu kerumunan, misalnya di tempat-tempat keramaian. Dan Pak Bupati itu sudah melayangkan surat edaran baik ke instansi-instansi ataupun ke masyarakat. Pak, terakhir imbauan dari Pemkab Ciamis. Jadi untuk saat ini masih tetap pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati selalu gitu menghimbau kepada masyarakat. Tadi yang pertama adalah himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tetap mensosialisasikan 3M. Artinya mencuci tangan, memakai masker, dan mengatur jarak. Dan yang lebih utama tetap jaga diri, jaga keluarga, lingkungan, dan nantinya kepada seluruh masyarakat sehingga rantai COVID-19 di Kabupaten Ciamis bisa diputus gitu. Jadi tetap ya Pak, 3M harus dikedepankan. Oh iya, jelas. Mudah-mudahan juga nanti di tahun 2021 kita lebih bisa hidup normal gitu Pak ya, insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan, karena walau bagaimanapun juga mungkin jadi adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi 3M ini akan menjadi kebiasaan nantinya. Jadi seperti kita ngobrol seperti ini sekarang agak canggung. Kenapa? Karena biasanya pakai masker. Iya. Dan kalau bepergian suka pakai masker, sementara tidak pakai masker itu juga akan menjadi canggung. Nah, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan itu selama masih ada COVID-19 itu harus dijaga. Tetap kita harus pakai masker, ini seperti ini. Masker. Nah, pakai masker, lalu mencuci tangan ya, di air yang mengalir atau pakai sanitizer, lalu mengatur jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter, sehingga ini semua akan menyelamatkan kita dari wabah COVID-19. Oke. Terima kasih Pak Sekda atas informasinya, sudah sangat berguna sekali untuk masyarakat ya mungkin. Ya. Terima kasih para sobat Harapan Rakyat sudah menyimak apa yang disampaikan Pak Sekda. Tetap jaga protokol kesehatan 3M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.